di antara prinsip yang hendaknya kita hadirkan dalam setiap ibadah-ibadah kita, yang hendaknya senantiasa kita hadirkan dalam setiap ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita jadikan, kita yakini bahwa ibadah yang kita kerjakan ini adalah kebutuhan kita sebagai hamba. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh ibadah-ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan hamba. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kepentingan sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga jamaah sekalian yang kami muliakan, kalaupun manusia seluruh dunia ini semuanya ingkar, semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tetaplah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tetaplah zat yang maha perkasa. Kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, kekuasaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Dan sebaliknya, ketika seluruh umat manusia yang ada di dunia ini semuanya taat kepada Allah, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut juga tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan melalui perkataan Nabi Musa alaihi salam dalam salah satu ayatnya dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah. Wa qala Musa, dan ketika Musa berkata, in takfuru, ketika kalian kufur, ketika kalian tidak beriman, antum, kalian, wa man fil ardi, dan seluruh orang yang ada di muka bumi ini, jami'an seluruhnya, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetaplah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetaplah zat yang maha terpuji. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kewajiban haji. Ada sebagian hamba, ada sebagian manusia yang tidak mau taat dengan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan kepada manusia hajjul bait, melaksanakan ibadah haji, man istata'a, bagi siapapun yang mampu, ilaihi sabila, untuk menuju ke Baitullah. Kemudian di akhir hayat apa yang Allah, siapapun yang tidak mau mengerjakan kewajiban Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ghani. Allah itu zat yang maha kaya 'anil 'alamin, terhadap seluruh alam. Siapapun yang berbuat taat, siapapun yang memperbanyak amalan ibadahnya, sekali-kali tidak akan menambah kekuasaan Allah. Dan orang yang ingkar terhadap Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, maka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah dan kekayaan Allah sedikit pun. Maka disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya, wahai para hambaku, andaikan makhluk yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir ini, wa insakum wa jinnakum, baik dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kemudian makhluk-makhluk tersebut mereka menjadi manusia yang paling bertakwa di antara kalian,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada fi dzalika fi mulki syai'a. Ketaatan tersebut tidak akan menambah kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun. Kemudian Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya manusia, makhluk yang Allah ciptakan, jin atau manusia yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka melakukan kekufuran, mereka tidak mau taat sama Allah, mereka enggak mau tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa fi dzalika fi mulki syai'a, perbuatan tersebut sekali-kali tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa ketaatan yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita lakukan, itu butuhnya bukan kembali kepada Allah. Allah tidak ada kepentingan sedikit pun di dalam ibadah-ibadah kita. Begitu juga Allah nggak ada kepentingan sedikit pun dalam kemaksiatan dan dosa yang masih kita kerjakan. Lalu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu siapakah yang butuh dengan ibadah tersebut? Lalu siapa yang akan mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut? Dan lalu siapa yang mendapatkan dampak buruk dari kemaksiatan dan dosa yang dikerjakan seorang hamba tersebut? Maka jawabannya adalah kita sendiri.